Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di tutorial ini saya akan menjelaskan penggunaan software dari software yang bernama Blender ya. Nah, jadi sekarang ini jadi saya akan nunjukin yaitu websitenya, yaitu blender.org ya ini ya. Nah, blender.org ini kalian bisa download di Google, dan kita langsung aja download. Ini ada versi terbarunya ya. Nah, untuk kegunaan Blender ini bermacam-macam. Biasanya untuk penggunaan produksian, terus ya penggunaan pada video-video, visual effect, rendering dan segala macam ya, texturing gitu. Nah, terus kali ini saya akan ngejelasin cara-cara dari basic, yaitu penggunaan interface dan yang lain-lain ya. Kalau misalnya barangnya sudah ada, langsung saja kita pergi ke Blender. Nah, oke, jadi ini adalah tampilan awal ketika sudah membuka Blender ya di sini. Nah, biasanya kalau kita klik di sini, bisa klik langsung atau enggak kita bisa pilih salah satu fitur, yaitu general, 2 dimensi, animasi, sculpting, dan visual effect, video editing. Oke, saat ini saya akan klik bagian luar yang sini ya. Di sini saya akan ngejelasin shortcut. Nah, untuk untuk scroll, kita bisa menggunakan scroll untuk zoom in, zoom out, viewport ya. Dan ini adalah beberapa interface dari Blender, yaitu kita bisa yaitu ini defaultnya ada layout, modeling, sculpting, UV, dan yang lain-lain ya sampai sini ya. Dan kita bisa nambahin di sini apa saja gitu, workspace-nya ya. Dan di sini juga ada beberapa fitur dari tools-toolsnya dari Blender ya, yang udah default di sini. Itu kita bisa menggunakan manual atau tidak memakai shortcut di kayak gini. Misalnya kita klik di sini dan lalu kita klik R atau, nah ini juga kalau kita klik rotate di sini kita bisa rotate. Nah, ini dan kita bisa rotate sesuai direksi objeknya itu guys. Jadi kalau di 3D itu ada yang namanya koordinat X, Y, Z, dan itu wajib untuk tahu ya, khususnya pada 3D modeler gitu. Oke, dan sekarang untuk salah satu fitur Blender dari add-onnya, yaitu Measure It. Nah, ini ya, kita bisa checklist di sini, dan di sini itu kita klik N, lalu klik View. Di sini ada namanya Measure It Tools, lalu kalau kita klik Show di dalam edit mode. Nah, ini kita klik segmen. Nah, ini kita bisa mengukur dalam beberapa segmen dari Blendernya ya. Nah, di sini juga ada unitnya, kita mau cm atau meter. Di sini kita klik. Nah, ini ada 200 cm. Berarti karena ini asal dari kubusnya itu 2 meter. Nah, kalau kita kecilin, dia akan otomatis mengecil angkanya ya. Dan saya akan, nah, kali ini saya akan membuat rangka oven. Untuk contoh, saya akan membuatnya dari sebuah cube. Kita X semuanya ini.
Oke. Nah, untuk contoh saya akan kasih bagian sini, kita kasih segmen di sini. Nah, oke. Dan kita akan membuat besi 2 kali 2. Oke, dan oke, dan ini di sini udah ada cube-nya, ukurannya 2 cm. Dan kita akan memanjangkan besinya, yaitu seukuran 80 cm. Nah, oke. Ya, inilah. Kita atur lagi. Oke. Kita juga bisa menggunakan loop cut di sini. Untuk contoh saya akan memberikan loop cut di sini, itu Ctrl R, dan lalu kita bisa memotong, memberikan garis kepada sebuah permukaan. Oke, contoh saya akan memberinya di sini ya. Kita akan buang dulu segmen yang lainnya. Kita klik segmen di sini, dan ini ada 1.68 cm. Kita bisa bawa lagi. Oke, sekarang kita sudah punya 2 cm. Nah, atau kita bisa menggunakan bevel. Di sini kita Ctrl R, klik kiri, lalu klik kanan, dan kita Ctrl B, bevel ini. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan menggunakan segmen lagi di sini, segmen. Nah, di sini ada 2.07 cm. Kita bisa edit lagi di sini, kita bisa klik S. Di sini ada scale S, lalu Y. Nah, oke. Nah, kita sudah setting. Oke, langsung kita klik bagian kiri dan bagian bawah kanan di sini. Kita klik extrude. Nah, untuk contoh saya akan memberikan angka misal 60 cm. Kita akan pergi ke bagian vertex di sini. Vertex adalah dimana kita bisa seleksi sebuah objek bagian dari ujung segmen ya. Kita klik shift di sini, dan kita bisa lihat sebuah kita bisa seleksi yang di atas dan yang di bawah juga. Nah, kita juga akan klik segmen di sini. Nah, di sini ada 39,5 cm. Kita akan membuatnya ke 60 cm. Nah, di sini saya akan menggunakan mode X-ray. Nah, mode X-ray ini kita bisa melihat viewport secara tembus pandang ya. Dan kita akan seleksi bawahnya ini,
kita grab lalu klik Z. Nah, kita akan 60 cm. Oke, kalau sudah gini. Nah, untuk untuk satu garis di sini saya akan menggunakan face yang bagian sini untuk membawanya ke bawah ya. Atau kita akan Shift D di sini, duplicate dan klik Z. Oke. Kita paskan ini. Nah, kita juga bisa membeli loop cut lagi di sini, Ctrl R, atau tidak kita bisa milih loop cut. Di sini ada loop cut. Oke. Jangan lupa untuk ketika kita menekan garis ini kita bisa membawanya ke bawah. Oke, kita akan seleksi bagian vertis lagi di sini. Bagian face, dan di sini kita akan klik W. Kita bisa pilih kursor. Nah, klik bagian face di sini, bagian yang dalam, dan lalu kita akan delete face. Bagian sini juga kita akan delete face. Oke, dan kita vertis ini kita akan merge. At center di sini, dan semuanya akan di merge. Nah, oke, kita sudah membuat sebuah kotak ya untuk sebuah rangka di sini. Nah, oke, untuk beberapa teknisi saya akan membuat dalam objek ini sebuah modifier. Kita akan add modifier mirror di sini. Nah, kalau kita lihat di sini tidak akan terjadi apa-apa, tapi kita akan pergi ke edit mode sebelumnya. Sudah itu kita klik G, lalu klik klik X. Nah, kita bisa lihat bahwa dia mempunyai mirroring gitu ya, mirroring pada objeknya. Nah, kita akan bawa ke sini, mungkin ya sini ya. Nah, untuk face saya akan select bagian sini, bagian kanan juga, dan lalu klik E, klik X, bagian maju. Nah, oke, untuk sebuah looping di sini karena dia ngeloop, kita akan checklist clipping di sini di bagian mirrornya, dan lalu klik G, lalu klik X lagi. Nah, oke, kita sudah menempelkan beberapa segmen dari objek ini ya. Lalu kita delete, klik face agar permukaan ini tidak ada agar permukaan ini tidak mengganggu permukaan yang di atas dan di bawah. Oke, dan bagian sini juga saya akan clipping juga, Oke, kita delete lagi. Bagian sini juga kita delete lagi. Ya, dan kita sudah mempunyai kerangka dalam ya. Semuanya, jadi di sini saya sudah membuat rangka ovennya dan dipercepat karena terlalu lama ya. Dan langsung saja kita akan membuat sebuah bagian luarnya. Kita add di sini, add plan. Oke, plannya itu kita bisa lihat di sini
Di sini ada ukurannya 200 cm ya, artinya ini ada 2 meter. Nah, kita paskan sama rangka ini, karena rangka ini ukurannya 80, kesananya 40 ya. Oke. Nah, oke. Kita akan di sini kita akan rotate plan ini ke sumbu X, sumbu Y. Kita rotate 90. Oke, 90. Kita hide dulu. Oke. Dan kita bisa geser bagian plat luarnya ya. Oke, kita sudah geser di sini. Dan lalu kita akan paskan dengan rangkanya. Oke, kalau kita sudah pas dengan si rangkanya, nah, kita akan membuat kita akan mengekstrud bagian garis ini ke luar. Kita klik E dan lalu klik Y. Lalu di sini kita bisa klik yaitu 0.02. Nah, itu berarti kita sudah membuat segmen 2 cm ya. Nah, ini juga kita sama, kita klik E, Z 0.02. Oke, satunya lagi juga. Oh iya, untuk yang berlawanan arah ke bagian sini, nah kita membutuhkan value minus ya. Jadi kita grab min 0.02. G Y min 0.02. Nah, oke, kita sudah punya 2 cm si segmennya mempunyai 2 cm ya. Nah, lalu kita klik E lagi di bagian bawah sini. Kita lihat di bagian X-ray. Nah, oke, kita klik E, Z dan lalu klik min 0.02. Oke, kita sudah bisa melihat ini ya, apa namanya, bagian yang sudah kita buat dari segmennya. Oke, kita sesudah ini kita bisa memakai modifier. Jadi modifier ini bisa membantu kita untuk membuat sesuatu ataupun memodifikasi sesuatu agar lebih mudah lagi ya. Kita klik mirror di sini. Nah, oke, kita sudah mempunyai objek yang mirror. Oke. Oke, sebelum itu saya akan memberi, sudah ini saya akan memberi modifier solidify di sini. Oke. Dan lalu klik di sini ada 0.01 meter, kita ganti saja jadi 0.08. Atau 22. Oke, agar tidak terlalu tebal di sini ya, teman-teman.
Oke, sesudah itu kita akan membuat bagian segmen yang tadi ini. Kita lihat di X-ray. Nah, segmen ini kita harus membuatnya menjadi bengkok ya. Nah, caranya yaitu kita klik bagian ini, bagian garis ini, lalu klik Shift S, dan lalu cursor to selected. Nah, oke, kita sudah mempunyai ini ya, apa namanya, mesh. Nah, oke, sebelum itu saya akan memberi shape key di sini. Shape key adalah suatu fitur untuk merubah sebuah apa ya, bentuk, dan agar tidak susah untuk kembali semula lagi, kita menggunakan shape key di sini. Untuk contoh saya akan klik dua shape key di sini, ada basis dan juga key 1. Nah, juga yang kita akan lakukan adalah memberikan value di sini 1000, dan kita lihat kita akan membengkokkan si besi ini ya. Nah, oke, untuk ini ada transfer pivot point. Nah, kita klik di sini 3D cursor. Oke. Dan kita bisa membengkokkannya ya, teman-teman. Oke, untuk contoh saya akan memberikan rotasi ke 90. Rotasi min 90. Oke. Dia akan menjadi bengkok ya, teman-teman. Oke, kita juga akan melakukan hal yang sama untuk bagian di sini. Nah, oke, kalau kita bisa lihat bahwa semuanya itu sudah melipat ya. Nah, untuk dikembalikan lagi seperti semula, kita bisa menggunakan value ini ya. Nah, value ini itu berguna untuk kita bisa morph sesuatu agar tidak harus mengundo objek ini ya. Oke, kalau kita akan lanjut ke melubangi si bagian pinggirnya ya, karena pinggirnya akan memakai baut. Nah, kita di sini ada sebuah petunjuk dalam objek silinder. Nah, kita bisa mengecilkan, atau saya akan memakai 0,6 mili. Oke, kita sudah
lihat ya sini ya. Oke, mungkin terlalu besar ya. Kita akan memakai Oke, dan mungkin kita akan menggunakan 4 mili ya. Oke, kalau sudah kita akan klik G. Mungkin kita akan snap, kita add kursor, kita objek snap kursor to word origin. Oke, dan dia akan origin ini akan pindah ke tengah ya, dan kita add di sini objek snap selection to cursor. Oke, selain itu saya akan perkecil di edit mode dan juga add sebuah mirror dan klik G dan rotate ke 90. Oh iya, kita akan menggunakan median point untuk ini, rotasi ke 90. Oke, dan rotasi sumbu Z ke 90 lagi. Oke, dan kita klik Y ke arah X, dan kita S Y. Oke, kita sudah melihat di sini batangnya itu nembus ya. Oke, kita akan membuelan sebuah objek di sini. Yang pertama kita lakukan adalah klik bagian body ini dan lalu klik add bulan di sini, dan lalu klik bagian buelannya. Oke, nah, kalau kita lihat di X-ray di sini sudah membuat sebuah lubang. Nah, oke, dan sekarang kita akan add modifier array. Nah, oke. Nah, ketika kita add modifier array dan lalu kita melihat direksinya itu salah ya, dan harus di faktor X nya itu harus di 0, dan lalu klik sumbu Z ini. Oke, dan agar tidak terjadi crash atau lag, kita akan hide buelannya dulu ya. Nah, oke. Kita klik di sini, kita akan klik 5 di sini, kita Z. Oke, dan kita lihat lagi di sini apa buelannya aman. Oke, dan buelannya ternyata aman ya teman-teman. Oke, kalau jika sudah melakukan hal ini, kita hanya mengapply semua modifier. Oke, dan lalu di sini silinder ini saya akan bawa ke
keluar dulu ya. Oke, dan dikarenakan apa tidak bisa ya. Oke. Oke, dan kita akan viewportnya ini kita akan ganti ke bounce. Nah, oke, kita lihat, kita bisa melihat lubang-lubang dari tadi, dari ini ya, dari silinder yang tadi. Nah, oke, sudah itu saya akan add lagi di sini silinder lagi. Oke, dan lalu kita G ke sumbu X sini. Oke, kita akan klik G untuk grab, dan lalu klik bagian modifier ini, kita akan array. Oke, kita akan menariknya ke sumbu X di sini. Kita add. Nah, oke, kalau terjadi miring kayak gini, yang kita harus lakukan adalah apply rotation. Oke. Dan lalu kita akan klik di sini 0. Oke. Nah, oke, di bawah kita di sini sudah ada bulan, dan kita akan add bulan lagi di sini. Lalu klik bagian silindernya. Nah, oke, kita akan membentuknya ke bounce lagi di sini, bounce. Oke. Dan kita sudah jadi membuat sebuah pinggirnya ya, teman-teman.